Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya kali ini akan membicarakan tentang siapa yang akan menjadi top skor pada perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar yang sebentar lagi akan berakhir. Tinggal 2 pertandingan lagi, perebutan tempat ketiga dan keempat antara Maroko dan Kroasia. Dan final pada hari Minggu 18 Desember, Argentina versus Prancis. Tapi yang tidak kalah menarik adalah duel untuk meraih sepatu emas pencetak gol terbanyak. Apakah Lionel Messi yang mencetak 5 gol sejauh ini atau Kylian Mbappe yang juga mencetak 5 gol? Karena ini menarik, dua pemain yang ada di daftar tertinggi itu membawa tim masing-masing mereka ke babak final. Ini jarang terjadi. Ya, tapi sebelum saya ke sana, saya terima kasih banyak kepada W88 yang terus mendukung channel YouTube Bung Ropan. Dan ini di belakang saya W88 ya. Di antaranya itu Argentina yang maju ke final. Itu ternyata di belakang ada W88. Di samping ada Crystal Palace, ya ada Fulham, ya juga yang ada. Jadi mereka yang mendukung, ya mensponsori, ada official partner bersama. Dan ini luar biasa bagi W88. Nah, saya kembali untuk siapa pencetak gol terbanyak. Saya memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa menebak siapa yang menjadi pencetak gol terbanyak. Apakah Messi atau Kylian Mbappe? Anda silakan menulis di kolom komentar, bisa juga di Instagram saya, japri langsung karena banyak. Juga terkait dengan pengumuman tentang duel antara Prancis dan Maroko yang berakhir pada Kamis pagi kemarin, itu belum diumumkan, memang baru sebentar sore akan kembali dipilih karena yang masuk itu 2123 yang ikut menebak. Dan yang benar dengan skor 2-0 untuk Prancis itu 119, banyak sekali. Padahal giveaway dari ACC, Astra Credit Companies, itu hanya 15 jaket Varsity yang keren, yang harganya mencapai 1 juta rupiah, berarti ada 15 juta rupiah dari ACC. Nanti itu setelah sebentar malam diundi, siapa 15 orang ini dari 119 itu, besok akan diumumkan. Ya, jadi Anda sabar, yang menanti ini silakan Anda sekarang mengikuti untuk top skor. Siapa? Mbappe atau Messi? Karena kalau melihat dari apa yang ada sekarang, bukan Mbappe dan Messi juga yang bisa terlibat dalam mencetak gol nantinya sebagai pencetak terbanyak. Ada juga Julian Alvarez Argentina dan Giroud dari Prancis. Ini untuk pertama bahwa ada dalam perebutan top. Selain Mbappe dan Messi ada Julian Giroud yang buat 4 gol. Ya, di saat ini jarang terjadi. Karena terakhir di 2000 Afrika Selatan ketika menjadi dan yang bertarung di final itu Spanyol dan Belanda. Nah, ada dua pemain yang terus berpaling skor. David Villa, striker dari La Furia Roja, dan juga Wesley Sneijder ketika itu gelandang serang dari tim oranye Belanda. Dan kita tahu bersama hasil akhir 1-0 buat Spanyol yang menjadi juara dunia untuk pertama kali di Afrika Selatan lewat gol dari Andres Iniesta. Dan itulah yang terakhir ada perburuan gelar pencetak gol terbanyak dengan dua tim mereka maju ke babak final. Sebelum pada di Qatar ini yang menempatkan Messi dan Kylian Mbappe dengan 5 gol, di mana Argentina dan Prancis ada di final. Menarik ya kalau bisa dilihat di sini. Namun kalau bicara pemain-pemain Argentina menjadi top skor, itu sudah begitu lama. Mungkin sekitar 44 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ini. Pada tahun 78 ketika Argentina menjadi tuan rumah, mereka tampil sebagai juara dunia mengalahkan Belanda 3-1 di babak final. Ya. Dan yang menjadi top skor adalah striker mereka yang berambut gondrong ganteng, Mario Kempes, yang kemudian pernah bermain di Indonesia yang bersama dengan Pelita Jaya kalau nggak salah. Ya, Mario Kempes mencetak 6 gol ketika itu, membawa tim asuhan Luis Cesar Menotti menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Dan pemainnya menjadi top skor. Ini jarang Argentina. Setelah itu tidak ada lagi pemain-pemain Argentina, termasuk Messi, termasuk Diego Armando Maradona. Ya, Maradona membawa Argentina juara pada 86 di Meksiko setelah mengalahkan Jerman dengan 3-2. Ya, tapi bukan dia yang menjadi top skor saat itu. Gary Lineker yang membuat 6 gol. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat Prancis sekarang. Ya. Setelah itu kan setelah Maradona tidak ada pemain lain. Messi pun di 2014 membawa Argentina lolos di Brasil, tapi tidak bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Ya. Yang menjadi pencetak gol terbanyak adalah James Rodriguez, pemain Kolombia. Justru gelandang serang dari Kolombia, 6 gol. Jadi Argentina pernah lagi menjadi pencetak gol terbanyak. Ya. Setelah Mario Kempes, 44 tahun yang
lalu. Sebelumnya memang di tahun 30 pernah. Namanya Guillermo Stabil saat itu, Argentina. Ini striker Argentina dengan 8 gol. Ketika Piala Dunia untuk pertama kali diadakan. Juaranya Uruguay ketika itu. Jadi memang sulit ya. Prancis kalau kita bicara dengan Prancis, ya 2 kali juga menjadi juara ya. Karena Prancis menjadi juara pertama ketika mereka menjadi tuan rumah tahun 98. Saya juga ikut di sana menyaksikan momen sejarah dari Zidane dan kawan-kawan, termasuk Didier Deschamps. Ketika itu masih menjadi pemain gelandang di tim nasional Prancis. Yang sekarang ini menangani tim ayam jantan yang membawa Prancis juara dunia juga di Rusia 4 tahun lalu. Deschamps menjadi pelatih pertama saya pikir. Yang menjadi, memang ada ya pelatih Brasil lainnya. Carlos, kemudian Franz Beckenbauer yang menjadi pemain, kemudian menjadi juara dunia. Tetapi khusus untuk Deschamps ini, saya bilang menjadi pelatih pertama karena secara back to back untuk membawa tim ke final, dialah mantan pemain yang membawa Prancis juara, ya tahun 98 dan 2 kali Rusia dan sekarang udah ke final lagi, back to back luar biasa. Kalau menjadi juara ini, dia akan menorehkan sejarah besar. Nah ketika berlangsung di Prancis, Prancis juara, yang menjadi top skor saat itu Davor Suker, 6 gol juga. Davor Suker ini dari Kroasia, yang menjadi juara ketiga saat itu. Jadi memang ini sulit ya bagi Prancis. Karena Prancis itu pencetak gol terakhir mereka tuh 64 tahun silam. Udah lama sekali. Ya, dengan Jules Fontaine. Itu ketika Piala Dunia berlangsung 1958 di Swedia. Yang juaranya adalah Pele yang masih sangat muda, 17 tahun saat itu membawa Brasil juara tahun 58 di Swedia. Nah, Jules Fontaine ini hanya dalam 6 pertandingan, striker dari Prancis ini mencetak 13 gol. Terbanyak sepanjang masa dalam satu Piala Dunia ya. Dialah. Sampai saat ini tidak bisa dipecahkan oleh pemain lainnya. Gerd Müller coba mendekati itu pada 1970 di Meksiko. Jerman juara ketiga. Karena juaranya lagi berhasil pada tahun 70. Tapi bukan dia yang menjadi, bukan ada orang yang bisa melewati Jules Fontaine. Gerd Müller itu 10 gol. Nah, bintang Portugal Eusebio tahun 66 itu walaupun nggak ke final, Portugal, dia mencetak 9 gol. Jadi memang belum bisa melewati rekor gol dalam satu match. 6 pertandingan saja untuk pemain Prancis ini, Jules Fontaine, 13 gol. Dan saya pikir ini sulit, sampai kapanpun sulit untuk dipecahkan. Sekarang aja, sudah sampai final, Mbappe dan Messi itu cuma 5 gol. Paling-paling kalau mereka berdua bikin 1 gol lagi cuma 6 gol. Jadi memang sulit. Angka 6 ini seperti menjadi angka keramat. Ya, yang bisa ada. Nah sekarang Messi harus bisa memecahkan kebuntuan ini setelah Mario Kempes 44 tahun lalu dengan 6 gol. Dia butuh 1 gol lagi. Messi ya. Kalau untuk tim nasional Argentina di ajang Piala Dunia memang dia sudah melewati rekor dari Gabriel Batistuta. Batistuta itu mencetak 10 gol dalam seluruh Piala Dunia yang diikuti. Kemudian sekarang Messi sudah dengan 11 gol. Jadi dia melewati. Tapi untuk satu turnamen Piala Dunia tidak ada pemain Argentina lain yang bisa seperti Mario Kempes. Sekarang peluang itu ada. Siapa tahu kalau Julian Alvarez juga yang bisa mencetak 2 gol lagi karena dia kemarin brace melawan Kroasia. Dia bisa 6 gol, bisa melewati Messi bahkan. Ini yang menarik, menjadi tanda tanya siapa yang akan menjadi pencetak gol. Karena pada tahun kemarin, ya Harry Kane dengan 6 gol. Ketika Prancis angkat trofi untuk kedua kalinya, dan itu dengan Deschamps menjadi pelatih, tidak ada pemain Prancis, Mbappe aja cuma 4 gol. Jadi Harry Kane yang tapi Harry Kane sekarang sudah tersisih. Ya, tidak mampu berbuat banyak, hanya 1 gol. Sejauh ini peluang ada di Mbappe dan Messi bersama dengan Giroud dan Julian Alvarez. Menjadi satu hal yang menarik dalam perburuan ini. Dan bisa saja Olivier Giroud ya. Orang masih melihat ke Mbappe ketika ini bakal bisa mencetak gol terbanyak. Tapi Giroud hanya terpaut 1 dengan Mbappe. Giroud kalau bisa membuat brace, ya itu dia bisa 6 gol. Bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Ya. Karena di era modern ini, ya yang mencetak bisa 8 gol itu terakhir Ronaldo Brasil. Di 2002. Ketika berlangsung di Asia juga, di Korea dan Jepang, dia mencetak 8 gol. Nah, ketika Brasil tampil di final dan menang melawan Jerman 2-0 di final, nah setelah itu tidak ada yang mendekati Ronaldo. 7 gol pun tidak. Ya. Sampai ke sininya nggak bisa, karena di 2006 aja Miroslav Klose menjadi top skor. Ya, ketika Italia menjadi juara dunia ketika itu, mengalahkan Prancis di final, hanya 5 gol. Ya. Itu yang memang agak sulit. Nah, di 2010 bahkan cuma 4 gol. Hanya 4 orang yang ada di sana. Selain David Villa dan Sneijder ya. Kita bisa melihat ada Klose di sana dan Diego Forlan yang juga mencetak 4 gol. Jadi kesininya memang tersendat-sendat itu untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Kita tunggu bersama apakah Messi
yang sedang digadang-gadang ingin menyelesaikan karir gantung sepatu dia di usia 35 tahun membawa Argentina menjadi juara. La Pulga memang berambisi besar. Semua pemain ingin memberikan yang terbaik ya, menopang Messi dalam karir dia karena belum lengkap bagi Messi kan. Dia sudah coba untuk merebut semua ya, sudah didapatkan Ballon d'Or sampai 7 kali, Copa America juga, tinggal Piala Dunia. Dia harus melengkapi ini seperti apa yang dilakukan Mario Kempes pada tahun 78 dan Diego Armando Maradona pada tahun 86. Kalau dia gagal lagi, ya kita tidak ingin melihat bahwa Messi akan menangis lagi di lapangan seperti 2014 ketika kalah lawan Jerman dengan gol Mario Götze. Ketika itu, dia menangis. Seakan-akan dia menolak untuk menerima gelar pemain terbaik. Karena yang diinginkan oleh Messi adalah gelar juara dunia. Itu yang menjadi dambaan dia. Sama juga dengan ambisi dia melawan Prancis nanti di final. Pada hari Minggu 18 Desember nanti. Ya. Dia akan memburu itu. Jika gagal pasti tangisan lagi. Apakah dia akan mengikuti tangisan Neymar, Cristiano Ronaldo, ya, pemain-pemain hebat lainnya yang sudah menangis lebih dulu ketika gagal untuk bisa melanjutkan perjalanan ke babak selanjutnya. Dan inilah harapan terakhir bagi Messi. Ya. Juga bagi Mbappe. Mbappe tentunya ingin bisa menjadi pemain Prancis pertama untuk mengikuti Just Fontaine pada tahun 58. Karena tidak lagi ada pemain-pemain Prancis yang bisa menjadi juara. Bisa menjadi top skor. Boleh mereka punya Michel Platini, boleh mereka punya Zinedine Zidane, penyerang-penyerang hebat, Thierry Henry, David Trezeguet yang ada di sana. Ya, tidak bisa. Ya mau Nicolas Anelka, ada sekarang mungkin muncul dengan Benzema. Banyak yang muncul. Belakangan ini kan ada Griezmann, ada Olivier Giroud yang ada ya dengan Mbappe. Ya, Mbappe lah harapan itu terjadi di pundaknya pemain PSG ini. Paling tidak dia harus perlu 1 gol. Tapi lawan Argentina kan agak sulit ini. Pasti Argentina akan terus mengawasi Mbappe, pergerakan Mbappe. Demikian juga dengan Messi. Pasti pemain-pemain Prancis akan terus bisa mengawasi pergerakan Messi untuk dia tidak bisa membuat assist, bahkan bisa membuat gol. Nah, kesempatan itu yang saya bilang tadi. Bisa dicuri, diambil oleh Julian Alvarez. Alvarez ini sedang gacor, bisa menambah gol. Juga dengan Olivier Giroud. Kita akan tunggu ini persaingan. Siapa menjadi juara dunia dan siapa bisa menjadi top skor. Di antara 4 nama yang saya sebut. Akan menjadi suatu lengkap bagi Messi. Kalau Argentina juara, dia top skor. Dan kemudian dia bisa memberi assist lagi. Wah, bisa menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia. Nanti dia akan lengkap ketika dia menggantungkan sepatu dia di usia 35 tahun. Tidak lagi mengikuti bersama dengan Argentina nantinya di 4 tahun depan. Saat Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Dia sudah senang, sudah lega. Karena semua impian dia terjadi. Mimpi-mimpi dia terwujud di Qatar, ya. Tapi kan harus bisa melewati dulu 90 menit melawan Prancis. Itu yang kita akan tunggu buat Messi. Oke, jangan lupa Anda untuk mengikuti siapa pencetak gol terbanyak nantinya di Piala Dunia Qatar ini. Silakan Anda kirim. Waktu masih panjang sampai pada hari Minggu. Nanti sebelum final yaitu ditutup pada hari Minggu jam 7 malam. Ya, itu sudah tutup, tidak boleh ada ikutin lagi. Pencetak gol terbanyak menurut Anda silakan, kita akan undi nantinya. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan ACC dulu. Apakah 15 jacket Varsity lagi atau ditambah 5 menjadi 20. Tapi kalau untuk saat ini memang ada 15 ya untuk pertandingan semifinal. Kemarin sudah berlangsung antara Argentina dan Kroasia dan saya sudah umumkan tinggal antara Prancis dan Maroko yang nantinya besok saya umumkan. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan dan terima kasih banyak buat W88 ya yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan ini. Semoga Argentina bisa juga juara karena W88 itu bersama dengan tim tangguh Argentina. Juga kepada pendukung lainnya, ACC Astra Credit Companies, Dabinter jagonya pompa air, dan juga Delis Resto dan Cafe. Ciao!